Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, inayahnya, taufiknya kita bisa berjumpa di pagi hari ini setelah selesai melaksanakan sholat wajib subuh secara berjamaah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah tema kita ya, pada pagi hari ini yaitu tentang tafsir surat Al-Infitar. Dan surat Al-Infitar ya, termasuk surat yang terdapat dalam juz 30 ya, surat-surat pendek. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Infitar atau surat Idzas Sama'u Fatarat. Dan surat ini adalah surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan surat ini memiliki beberapa fadilah, keutamaan. Maka mengenai keutamanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan suatu ketika Mu'ad ibnu Jabal, dan Mu'ad ibnu Jabal adalah faqihu sahabah, salah satu di antara para sahabat yang dia faqih, ahli bidang fikih dari kalangan para sahabat. Maka suatu ketika salat Isya, beliau mengimami salat Isya bersama para sahabat. Wal isya'ul akhir, itu surat Isya yang terakhir, yaitu surat Isya. Karena waktu Isya adalah waktu malam, bisa berarti makna maghrib atau Isya. Maka ketika beliau mengimami di surat Isya-nya, beliau memperpanjang bacaannya. Maka ketika dipanjangkan bacaannya, karena semangatnya, menikmatinya, Mu'ad ibnu Jabal, maka beberapa para sahabat agak keberatan. Tentu bahwasanya iman orang itu macam-macam. Ada yang sangat tinggi, ada yang tengah-tengah, dan ada yang agak rendah. Bagi orang yang imannya sudah kuat, tentunya ketika sholatnya lama, bacaannya panjang, santai, bisa menikmatinya. Akan tapi ada orang-orang yang berat keadaannya, baik imannya baru turun, atau punya kegiatan, atau punya kesibukan, atau punya urusan. Maka ketika Mu'ad bin Jabal memanjangkan salatnya, ada beberapa para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahwasanya Mu'ad ketika mengimami panjang bacaannya. Lantas Rasulullah SAW memanggil Mu'ad dan mengatakan, afattanun ya Mu'ad, afattanun ya Mu'ad. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Aina kunta an sabbihi isma rabbikal a'la wad-duha wa idzas sama'u fatarat. Mana bacaanmu ketika engkau mengimami dengan yang lainnya, hendaknya engkau membaca surat sabbihi isma rabbikal a'la wad-duha wa idzas sama'u fatarat. Dalam artian bahwasanya ketika Mu'ad mengimami, Rasulullah menyarankan agar membaca surat-surat yang pendek. Maka di antara surat yang pendek disebutkan Sabbihisma rabbikal a'la wadduha dan juga idzas sama'u fatarat. Pendek apa panjang, Pak? Masih panjang ya? Ini masa pendek. Karena Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, kalau sholat Isya-nya jangan terlalu panjang. Baca apa? Idzas sama'un fatarat. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita perhatikan hanya satu muka ya. Satu muka.
Maka idza sama'un fatara termasuk surat-surat yang pendek dan juga bahwasanya yang memberikan faedah kepada kita. Ketika seorang menjadi imam, hendaknya dia memperhatikan keadaan makmumnya. Kalau makmumnya masih semangat-semangat, masih tenaga muda, diperpanjang tidak masalah. Tapi bagi yang sudah tua-tua ketika rukuk saja itu Masya Allah, gerakannya penuh dengan tumakninah. Ketika bangkit dari sujud itu pun dengan tumakninah, tumakninah karena keadaan umurnya yang sudah tua. Atau keadaannya makmumnya pada sibuk. Dia datang ke masjid saja itu harus penuh dengan perjuangan. Sehingga seorang imam harus memperhatikan halatal makmumin, keadaan para makmum. Jangan karena dia semangat ingin membaca panjang tanpa memperhatikan keadaan makmum. Oleh karenanya, ketika seorang imam akan maju menjadi imam, dia melihat makmum dulu. Jangan langsung ketika maju langsung bertakbir, tapi enggak, lihat dulu. Lihat dulu. Sawu sufufakum fa inna tasawwus safi min tamamis shalah. Sampai perhatikan. Ini makmum saya yang masih muda atau sudah tua. Sehingga dengan dia melihat makmumnya, dia bisa menyesuaikan keadaannya. Baik. Maka surat Al-Infitar di antara surat yang dibaca di salat Isya. Pendek kan? Pendek Pak ya? Dibandingkan Al-Baqarah kan? Baik. Fadilah yang lain akan disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar yang mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat. Ka'annahu ra'yal ain, seakan-akan dia melihatnya sekarang. Falyaqra, hendaklah dia membaca surat idza syamsu kuwirat. Surat At-Takwir. Apabila matahari digulung. Wa idza sama'u fatarat, dan baca surat Al-Infitar. Apabila langit terbelah hancur. Dan juga baca surat idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Maka barang siapa yang menyaksikan hari kiamat seakan-akan ada di hadapannya, baca 3 surat ini, At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Maka surat Al-Infitar adalah surat yang berbicara mengenai tentang hari kiamat. Fenomena-fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan surat ini yang menjadi pokok pembahasannya atau tema utamanya adalah At-Tahdhiru min ghafla an yaumil akhirah. Peringatan Allah kepada manusia seluruhnya. Jangan sampai mereka lalai dari akhiratnya. Jangan sampai mereka lalai dari hari kehancuran. Jangan sampai mereka lalai melupakan hari akan perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan menunjukkan bahwasanya manusia itu sifatnya sering lupa dan lalai. Sehingga harus sering-sering diingatkan. Diingatkan dengan nasihat-nasihat. Dan tidak ada nasihat yang lebih mulia, lebih benar isi dan kandungannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Asdaqu minallahi qila. Siapakah orang perkataan yang lebih benar, lebih jujur daripada perkataannya Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati firman-Nya dengan sidqa wa adalah. Sungguh telah sempurna firman Tuhanmu dengan 2 sifat, sidqan, benar. Semua berita-beritanya baik yang telah lampau. Kisah-kisah para rasul, para nabi, umat-umat terdahulu. Atau yang sekarang. Atau yang akan datang. Hari kiamat di antara perkara yang akan datang. Semuanya adalah sidqan, adalah kebenaran. Maka jika seseorang ingin mengetahui apa yang akan terjadi nanti di akhir kehidupan manusia,
Maka bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Maka apa yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Dan makna al-infitar itu terbelah hancur. Ada al-insyiqaq juga terbelah artinya. Kan tapi apa? Menjadi permulaannya al-insyiqaq terbelah menjadi dua, kemudian terbelah hancur. Maka Allah menegaskan apabila langit terbelah hancur. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Langit yang kita saksikan sekarang sangat kuat. Sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kuat, sangat kokoh. Tapi uniknya, langit ini kuat kokoh. Tebalnya saja 500 perjalanan. Tapi indahnya langit itu syafafah, sangat tipis, sehingga cahaya itu bisa menembus dari langit pertama, langit kedua, cahaya bintang-bintangnya bisa menembus. Dan langit yang kita lihat begitu besar ini, Allah jadikan sebagai atap tanpa tiang, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Yang kelak langit yang besar ini, langit yang kuat ini, kelak nanti akan hancur. Dan hal yang senada juga firman Allah dalam surat Al-Muzammil, As-samaa'u munfatirun bih. Langit akan terpecah terbelah. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 25, Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari langit terbelah. Dan Allah tuh langit terbelah ya, mengeluarkan kabut putihnya. Dan Allah turunkan para malaikat-malaikatnya. Dan juga yang senada juga dalam surat Ar-Rahman ayat 37 menegaskan, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi seperti merah mawar, layaknya seperti kilauan minyak. Dan juga firman-Nya Allah menegaskan, wan syaqqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiya. Dan langit hancur terbelah dan pada saat itu dia rapuh. Dan juga firman-Nya dalam surat An-Naba Allah menegaskan, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit akan terbuka kemudian menjadi berpintu-pintu. Maka fenomena yang pertama yang akan terjadi di antara fenomena-fenomena pada hari kiamat adalah langit akan hancur, runtuh, terbelah. Berikutnya, wa idal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang sekarang yang kita lihat, yang tujuan Allah ciptakan bintang di antaranya sebagai perhiasan langit. Seandainya langit tidak ada bintang-bintangnya, kurang indah. Karena kalau malam jadi gelap. Dan indahnya kegelapan dengan apa? Dengan ada apa? Dengan ada lampu-lampunya. Makanya apa ya? Kota-kota besar kalau malam kan apa? Dinyalakan lampunya biar indah. Meniru ciptaan Allah. Maka langit jikalau di malam hari tidak ada bintang-bintangnya, kurang terlalu indah ya. Maka di antara keindahan langit ketika malam Allah jadikan adanya bintang-bintang yang berkelap-kelip. Zayyana sama'ad dunya. Allah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Yang kedua, di antara tujuan diciptakannya bintang-bintang rujuman lisyayatin sebagai alat pelempar setan. Kapan itu? Semenjak diturunkannya Al-Qur'anul Karim, Allah jadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan yang hendak ingin mencuri berita-berita langit. Kemudian yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun. Tujuan daripada diciptakannya bintang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk arah. Maka bintang menurut sunnatullah, kehendak Allah, tujuan daripada diciptanya hanya pada tiga ini. Sebagai petunjuk arah, sebagai perhiasan langit, dan sebagai alat pelempar setan. Maka bukan untuk mengundi nasib atau menentukan takdir, tidak.
Maka bintang-bintang yang kita lihat nanti aku katakan intatharat, akan berjatuhan. Meteor-meteor akan jatuh semuanya. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, wa idan nujumu kadarat, dalam surat Takwir, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Maka sebagaimana yang di atas hancur, langitnya hancur, bintang-bintangnya berjatuhan, maka alam yang bagian bawah pun Allah tegaskan, wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, yaitu diluapkan semua apa yang ada di dalam lautan, di dalam sungai, sehingga tercampur antara laut, airnya laut dan airnya sungai tumpah menjadi satu. Kalau sekarang bahwasanya masing-masing punya pembatasnya. Wa ja'ala bainal bahraini hajizah. Kami jadikan ada dinding pembatas antara laut dan sungai. Bahwasanya airnya sungai dan air laut tidak akan bisa bercampur. Tapi ada pembatasnya. Tapi kelak nanti Allah jadikan fujirat, semua akan diluapkan kemudian menjadi satu lautan. Kemudian yang keempat, wa idal quburu bu'tsirat. Dan ketika apabila kuburan-kuburan dibongkar. Tentunya bukan satu kuburan, dua kuburan, tapi semua kuburan Allah bongkar. Qul libaturabuha wa ukhrija ma fiha minal mauta. Allah jadikan tanah yang bawah menjadi yang di atas. Kemudian segala sesuatu yang dikandungnya akan dikeluarkan minal mauta, dari mayat-mayat manusia menjadi kembali hidup. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Maka tidaklah hari kebangkitan itu melainkan satu teriakan saja, yaitu satu kali tiupan trompet. Trompet yang pertama, tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran. Tiupan yang kedua adalah tiupan Allah bangkitkan semua manusia, dan itu hanya sekali tiupan saja. Faidahum bisahiro, tiba-tiba mereka muncul bangun di permukaan bumi. Dan ketika mereka bangun, tidaklah mereka merasa illa asyiyatan aw duhaha, melainkan rasa-rasanya baru dikuburkan kemarin, atau bukan kemarin, asyiyah atau aw duhaha, waktu sore atau waktu paginya. Ketika seseorang dia tidur di waktu siangnya, kemudian dia bangun di waktu sore. Atau ketika seseorang tidur malamnya, kemudian dia bangun di waktu pagi harinya. Dia merasakan ketika dibangkitkan seakan-akan baru saja. Maka di antara fenomena yang keempat, ketika Allah bangkitkan kuburan, Allah bangkitkan semua manusia yang sudah lama dalam kuburannya. Maka Allah katakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditinggalkan. Setelah 4 fenomena ini, yaitu pertama hancurnya langit, kemudian berjatuhannya bintang-bintang, kemudian lautan ditumpah ruahkan menjadi satu lautan, dan kuburan-kuburan telah dibangkitkan, dikeluarkan isinya. Maka pada saat hari itulah setiap jiwa akan mengetahui, mengingat apa yang dulu telah diperbuat dan apa yang telah ditinggalkan. Apa yang telah diperbuat, yaitu apa? Alimat kullu nafsin allati qaddamat min al-a'mali shalihah. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukannya, dipersembahkannya dari amal-amal soleh. Bahwasanya ketika di dunia seseorang mungkin bisa lupa apa yang telah diperbuat dulunya dari perbuatan-perbuatan amal soleh, kebajikan-kebajikan. Akan tapi ketika nanti di hari akhirat, setiap jiwa akan kembali mengetahuinya. Dan makna qaddamat wa akharat
Qaddamat adalah amal-amalan salihah. Adapun akharat, dia tidak melakukannya. Ketika di dunia, dia meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Atau makna yang kedua, bahwasanya qaddamat, dia melakukan perbuatan-perbuatan min khairin aw syarr, dari perbuatan yang sifatnya kebaikan atau keburukan. Walladzi akharatu, dan yang ia tinggalkan atau yang ia tangguhkan min khairin aw syarr, yang baik maupun yang buruk. Ada dua makna. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia perbuat dan dia tinggalkan. Makna yang pertama, ma qaddamat adalah hanya amal-amalan yang baik yang dia kerjakan. Wa akharat, dan ia tinggalkan hanya yaitu amal-amalan yang dia belum kerjakan. Ada kebaikan-kebaikan yang luput dari kita, yang kita nggak sempat, yang kita belum mengerjakannya, yang kita belum menjalankannya. Atau makna yang kedua, bahwasanya qaddamat, semua yang telah dia perbuat dari yang baik maupun yang buruk. Wa akharat, dan yang ia tinggalkan, yang ia tangguhkan dari semua yang baik maupun yang buruk. Kapan mereka mengetahui akan hal itu? Dzalika ba'dal ardi wa tatayuris suhufi. Mereka mengetahuinya setelah ditampakkan kepada mereka, setelah dipaparkan kepada mereka kitab-kitabnya dan dibuka semuanya. Maka di antara yang akan kita terima di hari perjumpaan kita dengan Allah adalah seseorang akan menerima kitab-kitabnya. Maka setelah dia menerima kitab-kitabnya, dia mengetahui semuanya, apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dia tinggalkan. Maka di antara manusia ada yang mereka diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Kemudian mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, lihatlah, bacalah kitabmu ini. Ada di antara manusia yang mereka ketika diberikan kitabnya, mereka mengatakan, lam ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, seandainya aku tidak diberikan catatan amalku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui akan perhitungan ini. Mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya. Dan Allah mengatakan di ayat yang lain, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberikan kabar yang besar. Allah menggunakan lafaz yunabba. Ada lafaz khobar dan ada lafaz an-naba. Kalau khobar, beritanya biasa. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau an-naba, ini hanya berita besar. Berita yang membuat orang itu heboh. Berita yang orang itu bisa ketakutan atau gembira yang sangat luar biasa. Allah mengatakan, yunabba'ul insan. Manusia akan diberi kabar yang sangat besar. Yauma idin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dengan apa yang telah diperbuat atau ditinggalkan. Atau firman-Nya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan disebutkan kedua tangan bahwasanya yang sering berbuat adalah kedua tangannya. Dan menyebutkan sebagian ini mencakup keseluruhan, bahwasanya tidak hanya tangannya saja, akan tapi semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik dengan kakinya, matanya, lisannya, telinganya, dan semua anggota tubuhnya. Akan tapi disebutkan kedua tangan sebagai dzikrul juz'i yufidul kull, menyebutkan sebagian tubuh tapi mencakup semuanya. Dan di ayat yang menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia perbuat dari kebaikan itu hadir bersamanya. Wa ma 'amilat min su', dan apa yang dia telah perbuat dari amal keburukan pada saat hari itu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Ketika dihadirkan keburukan-keburukannya,
maka seorang jiwa tersebut tawaddu, berangan-angan, ingin seandainya antara dirinya dan amal keburukannya itu ada jarak yang jauh. Betapa dia takutnya, betapa dia khawatir apa yang akan pasti menimpanya ketika diberikan catatan amal, ketika ditunjukkan kepada keburukan-keburukannya. Dia berangan-angan seandainya antara dirinya dan amal perbuatannya amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh yang tidak saling mengenal. Akan tapi hayhata, tidak akan mungkin, jauh dan sangat jauh ya. Kan hari itu adalah hari seseorang akan diberikan balasan dari ma qaddamat wa akharat, apa yang dia telah perbuat dan apa yang telah dia tinggalkan. Maka setelahnya menegaskan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu, apa yang memperdayakanmu sehingga kau lalai meninggalkan Allah. Padahal Allah sebutkan sifatnya Rabbikal Karim. Apa yang menjadikanmu engkau terperdaya, lalai terhadap Rabbmu yang Al-Karim, yang maha mulia. Dan makna ya ayyuha, ya adalah nida, panggilan untuk jauh. Seakan-akan mengatakan, hai manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, dengan panggilan nida yang jauh. Apa yang menjadikanmu semakin hari semakin menjauh? Apa yang memperdayakanmu, apa yang menipumu sehingga engkau semakin menjauh terhadap Rabbmu yang Al-Mahal Karim, yang maha mulia. Dan mana Al-Karim adalah katsirul khairi, yang banyak kebaikannya, yang banyak memberikan kenikmatannya. Kenapa setelah kenikmatan demi kenikmatan, kebaikan demi kebaikan, Allah yang menciptakan? Allah menegaskan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bagaimana sikap Al-Karim, Al-Karimnya Allah, maha pengasihnya Allah, maha mulianya Allah, maha pemurahnya Allah kepada hambanya. Allah sebutkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Rabbmu yang menciptakanmu, lalu menjadikanmu sempurna, lalu menjadikanmu seimbang. Kenikmatan yang Allah sebutkan nikmatul khalqi, kenikmatan Allah ciptakan kalian. Di antara bentuk kenikmatan Allah jadikan manusia-manusia, nikmat penciptaan. Kemudian tidak hanya nikmat penciptaan, sawwak, Allah menjadikanmu sempurna, menjadikan sempurna keadaan manusia berdiri tegak. Mustawiyal khalqa mutanasibul a'dha. Posturnya tegak berdiri. Dan semua anggota tubuhnya sangat berkesesuaian. Matanya diletakkan di mana, hidungnya di mana, mulutnya di mana, telinganya di mana, tangannya letaknya di mana, kakinya letaknya di mana, sangat berkesesuaian letak tempatnya. Fa'adalak, kemudian Allah jadikan ya, sebaik-baik bentuk dengan paling seimbang. Kalau kita perhatikan bahwasanya ya, di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahwasanya manusia adalah sebaik-baik bentuk dan rupa dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bagaimana kiranya kalau jadikan manusia seperti kayak al-qirt, kera, atau anjing, atau keledai, atau hewan-hewan yang lainnya. Maka di antara bentuk kenikmatan Allah yang memberikan kepada manusia, Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Keadaannya seimbang, berdiri tegap. Lantas setelah kenikmatan ini semuanya, ma gharraka, apa yang membuatmu engkau lalai, terperdaya, semakin hari semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan
dia menjauh. Tidak ada kebaikan yang dia kerjakan. Tidak ada bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bertambah menjauh. Padahal manusia, sesama manusia saja, sesama makhluk saja, ketika ada yang memberi, maka dia menjadi budaknya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, mereka mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fakam ista'badal ihsanu insana. Berilah kebaikan kepada manusia, maka engkau akan mengambil hatinya sehingga dia menjadi budak. Berapa banyak kebaikan-kebaikan menjadikan manusia budak dari kebaikan itu. Bahwasanya manusia adalah abdul ihsan, manusia adalah hambanya kebaikan. Ketika ada seseorang memberikan sesuatu kepadanya, dia bisa menjadi budaknya. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kebaikan-kebaikannya kalau dihitung tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan melainkan kenikmatan itu dari Allah. Lantas bagaimana sikap manusia dengan Rabb-Nya yang Al-Karim, yang Maha Mulia? Apa yang menjadikan dia terperdaya, terlalaikan? Para mufassir mengatakan bahwasanya mereka melalaikan Allah dengan kadzabat khabarah, mendustakan berita-beritanya. Di antara bentuk gharraka, terperdaya, lalai dari Allah, ketika mereka manusia kadzabat khabarah, mereka mendustakan berita-beritanya. Baik berita dalam Al-Qur'anul Karim maupun berita yang langsung dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa angkaral ba'sa, mengingkari hari kebangkitan. Wa asaitahu wa khalafta amrah, engkau mendurhakai perintah-perintahnya. Wartakabta nahya, dan engkau melakukan perbuatan larangan-larangannya. Dan pada hari kiamat disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menegaskan, Allah berkata, berfirman, Ibnu Adam, ma gharraka bih. Pada hari kiamat Allah mengatakan, wahai anak Adam, apa yang menjadikan engkau terperdaya sehingga engkau semakin menjauh dariku? Ya bani Adam, ma ajabtal mursalin. Wahai anak Adam, apa yang engkau kalian telah ijabahi, telah sambut ajakan para rasul-rasul. Dan berkata al-mufassirin, gharrahu jahluhu wa syaitanuhu wa nafsuhu wa hawahu wa dunyah. Bahwasanya yang memperdayakan manusia adalah tingkat jahluhu, kebodohannya. Maka di antara yang memperdayakan manusia, menjadikan manusia lalai dari Allah, menjadikan manusia semakin hari semakin berbuat menjauh, di antara sebabnya adalah jahluhu, kebodohannya. Dan Allah menegaskan di ayat lain ketika berbicara mengenai amanah. Ketika Allah berikan amanah kepada gunung, langit, dan bumi, mereka menolaknya. Kemudian amanah dipikul oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah sebutkan sifatnya, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sifatnya suka berbuat kezaliman lagi bodoh. Maka di antara yang memperdayakan manusia atas perbuatannya adalah kebodohannya. Ini menegaskan kepada kita, hendaknya kita senantiasa belajar agar kebodohan hilang dari kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin dan tidak mau jika hambanya menyembahnya ala asasil jahl, di atas dasar kebodohan. Oleh karenanya di banyak ayat Allah menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah, berilmulah bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dalam mengenalinya,
dalam mengenali Allah, dalam bermakrifat kepada Allah, Allah mulai dengan i'lam, ketahuilah, berilmulah. Maka sebab yang pertama kebodohannya. Yang kedua adalah syaitannya. Yang ketiga, nafsuhul ammarah bisu, jiwanya yang senantiasa terpanggil untuk berbuat keburukan. Yang keempat, hawa nafsunya. Dan yang kelima adalah dunia, ujian dunia. Maka di antara ujian ada fitnah dunia, ada fitnah iblis. Fitnah dunia, berbagai macam kenikmatan dunia yang melalaikan manusia, sehingga lupa lalai akan persiapan bekalnya. Dan di antara fitnah manusia juga iblis, syaitan. Maka ini sebab-sebab yang menjadikan manusia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seorang penyair, inni bulitu bi arba'. Sesungguhnya aku diberi ujian dengan 4 hal. Ada ujian pada diriku. Iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kaifal khalasu wa kulhum a'da'i. Ujian pertama adalah iblis, wa dunya dan dunia, wa nafsi jiwaku yang senantiasa terpanggil untuk keburukan, wal hawa dan hawa nafsuku. Maka bagaimana aku dapat berlepas darinya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikanmu terperdaya lalai dari Rabbmu yang maha mulia? Setelah kenikmatan demi kenikmatan, Allah berikan nikmat penciptaan, Allah jadikan manusia sebagai sebaik-baik bentuk, sawwaka, jadikan sempurna, fa'adalak, Allah jadikan seimbang, fi ayyi surati ma syaa rakabak, dalam bentuk apapun yang dikehendaki Allah menyusunmu. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW suatu ketika meludah di telapak tangannya, kemudian meletakkan jari telunjuknya kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Ibnu Adam, Allah mengatakan, hai anak Ibnu Adam, anna tu'jizuni, apakah engkau dapat melemahkan aku? Apakah engkau mengira bahwasanya aku adalah zat yang lemah? Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi, sungguh aku telah menciptakanmu dari hal yang seperti ini. Hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdain, sampai ketika aku ciptakan engkau menjadi ciptaan yang sempurna, aku jadikan engkau sebagai ciptaan yang seimbang, kemudian engkau bisa memakai pakaian kebesaran, pakaian yang kekenakan. Walil ardi minka wa'id, bumi menjadi penjagamu. Fajama'ta wa mana'ta, kemudian engkau mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang ada pada bumi. Wa mana'ta, dan engkau menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan itu, yaitu tidak mengeluarkan hartanya. Hatta idza balaghatit taraqi, sampai ketika nyawa sampai kepada tenggorokan, qult, engkau mengatakan, atasaddaqu, aku akan bersedekah ya Allah, wa anna awanus sadaqah, dan sungguh telah hilang kesempatan untuk bersedekah. Fi ayyi surati ma syaa rakabak, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, Allah bentuk mereka dalam bentuk yang terbaik. Dari semua ciptaan-ciptaan Allah, manusialah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Jika mereka tidak mensyukurinya, maka ancaman Allah, summa radadnahu asfala safilin, kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, itu neraka. Maka di antara kenikmatan, setelah kenikmatan ciptaan dijadikan sempurna, Allah jadikan manusia sebagai sebaik-baik bentuk, jauh dari bentuk-bentuk hewan-hewan.
di antara tadabbur ya. Ketika kita melihat hewan tertentu, kita bisa melihat pada diri kita betapa karom mulianya kebaikan Allah kepada kita semuanya. Allah ciptakan manusia sebagai sebaik-baik bentuknya, yang tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Sehingga dengan melihat pada diri sendiri, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kenikmatan Allah pada diri kita. Dan suatu ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna mra'ati waladat ghulaman aswada. Sesungguhnya aku memiliki istri. Istriku ini ketika dia melahirkan ternyata anaknya hitam. Sedangkan saya orang yang putih. Dia pada seorang yang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, Rasulullah menjawabnya, hal laka min ibil, apakah kamu punya onta? Ya, orang Badui. Qala na'am, iya punya onta. Fama alwanu, apa warna-warnanya? Onta-onta yang saya miliki humur, warnanya merah coklat. Qala fahal fiha min awraq, apakah ada di antara dari semua unta-unta itu ada yang hitam atau keabu-abuan? Qala na'am, iya. Maka Rasul mengatakan, anna atahadalika qal asa ayyakuna naz'ahu irqun. Bahwasanya mungkin saja dari onta-ontamu yang merah-merah semua itu ada yang ketika dia melahirkan anaknya tidak merah. Ada yang keabu-abuan atau hitam, yang mungkin saja itu adalah araq, yaitu warisan dari luhurnya, dari sebelum-sebelumnya. Dalam arti bahwasanya mungkin saja ya, orang tuanya putih. Apalagi zaman sekarang apa ya? Zaman sekarang ini apa? Orang itu bisa putih semenjak ada skincare. Ketika muda pakai pemutih, jadi putih. Ketika menikah sudah putih. Ketika punya anak hitam, kaget orang tua, bapaknya ini kok hitam. Maka mungkin saja ya dulunya hitam, karena pakai skincare jadi putih. Atau apa? Orang tuanya dulu ada yang hitam. Dan al-irq, gen itu senantiasa akan memberikan warisan dan warisan. Atau mungkin seseorang punya anak, anaknya nggak mirip ibunya, nggak mirip bapaknya, dan nggak usah curiga, mungkin saja mirip kakeknya, mbah-mbahnya, dan sebelumnya. Sebagaimana kisah tadi, seorang Badui ketika dikasih anak hitam, dia kaget. Dia putih kok dapat anak yang hitam. Ternyata mungkin saja. Akan tapi meski demikian, bahwasanya manusia masih sebaik-baik rupa. Apakah yang dikasih hitam, dikasih putih, tetap sebaik-baik rupa. Maka bagaimana sikapnya manusia? Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di antara bentuk manusia lalai dari Allah, terperdaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika yang pertama tukadzibuna biddin, kalian mendustakan adanya hari pembalasan. Setelah kenikmatan demi kenikmatan ciptaan dijadikan sebaik-baik bentuk ya. Ketika datang berita Allah, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, tukadzibun, kalian mendustakan. Maka di antara bentuk seseorang itu apa? Gharrahu ya, terperdaya
berbuat durhaka kepada Allah ketika mereka mendustakan hari pembalasan. Ada nggak di antara manusia, Pak, yang mereka belum percaya dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan? Ada. Allah menegaskan mengenai tentang orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidaklah itu melainkan kehidupan dunia. Namutu wa nahya, yang kami akan mati, yang kami awalnya benda mati kemudian menjadi hidup. Kemudian mati. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan enggak ada namanya kebangkitan. Ada di antara manusia yang memandang kehidupan dunia hanya sebatas hidup, mati, selesai. Dan juga apa? Allah menegaskan dalam surah Yasin ayat 15, wa ma anzala rahman min syai'in antum illa takdibun. Ketika para rasul datang kepada mereka memberikan peringatan dengan hari akhirat, mereka mengatakan, ma anzala rahman min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdibun, tidaklah kalian kecuali mendustakan. Dan Allah tegaskan, wa inna alaik bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya pada kalian ada para penjaga. Yang pertama, surat Al-Infitar yang menjadi pokok pembahasan adalah peringatan dari Allah kepada manusia. Jangan sampai lalai terperdaya dengan kehidupan dunia sehingga engkau lalai dari akhiratmu. Maka pembuka daripada surat Al-Infitar dengan hari kiamat, hari kehancuran, agar manusia bisa menyiapkan persiapan. Kenapa disebutkan hari akhirat, hari kehancuran, hari kiamat? Agar ketika manusia mengetahui dengan hakikat bahwa kehidupan dunia akan habis, akan hancur, kemudian setelahnya ada hari akhirat, maka mereka akan menyiapkan persiapan. Inti daripada bahwasanya disebutkan adanya hari akhirat, hari kehancuran, agar manusia menyiapkan perbekalan untuk menghadap Allah, menyiapkan perbekalan untuk kehidupan hari esok. Maka di antara mengenai hal ini, suatu ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, fama a'datta laha. Rasulullah mengatakan, pertanyaan balik, apa yang kau telah persiapkan? Kira-kira persiapanmu apa? Jadi ketika seseorang bertanya kapan hari kiamat, ada jawaban yang lebih bijak. Tidak penting bagimu hari kiamat kapan, tapi yang lebih penting adalah apa persiapanmu. Maka sahabat tadi mengatakan, aku nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Hanya saja aku mencintaimu. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Jadi apa? Dalam hadis ini luar biasa. Dia tanya hari kiamat, ditanya apa persiapannya? Gak ada ya Rasulullah. Gak ada sesuatu amal yang dibanggakan. Maksudnya apa? Dia sholat, dia zakat, tapi amalan yang sangat istimewa itu dia gak ada. Gak seperti kayak Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ya, amalnya biasa-biasa aja. Cuma aku sangat mencintamu ya Rasulullah. Maka mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam artian, ketika dia tidak mampu berbuat amal yang besar seperti sahabat-sahabat yang lainnya, ada amal yang sangat ringan yang menjadikanmu menjadi masuk surga. Apa itu? Mencintai Rasulullah SAW. Maka di antara amalan yang sangat ringan adalah mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk jujurnya mahabbah kepada Rasulullah SAW dengan kita mengikuti sunnahnya. Siapakah orang yang paling cinta dengan Rasulullah? Orang yang mengikuti sunnahnya. Sebagaimana logikanya, ketika seseorang mencintai seseorang gimana, Pak? Nomornya disimpan, Facebooknya di pertemanan,
Instagramnya senantiasa diikuti. Bahkan apa kegiatan dia dari pagi sampai siang, sore, malam dia tahu. Dia ikuti apa? Informasinya. Kayak seseorang gitu, pecinta nonton bola, pasti apa? Senantiasa menunggu-nunggu jadwal kapan pertandingannya. Maka di antara bentuk jujurnya mahabbah dengan dia mengikutinya. Maka di antara bentuk cintanya kita kepada Rasulullah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka amalan yang sangat penting adalah amalan mencintai Rasulullah SAW. Maka Allah katakan wa inna alaikum ketika hari kiamat, maka yang menjadi utama adalah apa persiapannya, bukan kapan terjadinya. Dan Allah tegaskan wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya pada kalian ada para penjaga. Sesungguhnya ada para penjaga yang senantiasa akan mendampingi kalian. Maka setiap dari kita ada penjaganya. Siapa? Para malaikat. Aku katakan kiraman katibin. Yang penjaga ini kiraman katibin. Mereka mulia lagi mencatat. Maka yang pertama bahwasanya setiap manusia ada para penjaga. Bodyguard, ada penjaganya. Siapa? Para malaikat. Apa tujuan yang dijaga? Menjaga semua perbuatan kita. Bahkan ucapan lisan pun Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang terucap melainkan di sisinya ada malaikat raqib yang senantiasa mengawasi, atid yang senantiasa menulis. Dan para malaikat Allah sifati dengan sifat kiraman yang mulia. Dan yang mulia juga dia adalah orang yang amanah. Kiraman yang mulia yaitu akhlak-akhlaknya semuanya mulia, terpuji, dan di antara sifatnya yang sangat melekat kepada para malaikat adalah al-amanah, mencatat yang penuh dengan amanah. Sehingga yang dicatat tidak ada yang ditambahi dan dikurangi sesuai dengan yang diperbuat. Katibin yang senantiasa mencatat perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya. Maka oleh karenanya hendaklah malu seseorang kepada dirinya kalau dia berbuat berkata-kata yang tidak layak. Karena para malaikat sifatnya juga merasa tidak nyaman dan terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Para malaikat mencatat perbuatan ucapannya. Maka malulah dari para malaikat jika dia mencatat keburukan-keburukanmu. Karena para malaikat juga yang mencatatnya merasa tidak nyaman sebagaimana tidak nyamannya anak Adam. Contohnya, jika ada orang yang baunya tidak sedap, maka manusia atau saudaranya merasa tidak nyaman. Demikian juga para malaikat. Ketika apa? Dia mendapati seseorang manusia yang dia misalnya tidak menjaga kebersihan sehingga baunya tidak sedap, malaikat pun akan merasa tidak nyaman. Oleh karena apa? Di antara anjuran Rasulullah SAW adalah menjaga kebersihan. Dan Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Di antaranya siwak. Itu apa? Menjaga kebersihan mulut. Agar apa? Bersih. Baunya pun sedap. Dan bahkan ketika ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW ketika masuk rumah? Maka Aisyah mengatakan bisiwak, dengan siwak. Jadi kalau mau ketemu istri, anak-anak pakai siwak dulu. Sekarang apa ya, gosok gigi lah gitu. Bahkan ketika Rasulullah SAW akan meninggal, dalam dekapan Aisyah itu apa? Melihat Abdurrahman bawa siwak, maka Rasulullah apa? Memberikan isyarat.
Rasulullah SAW mau meninggal saja itu apa? Pakai siwak dulu. Oleh karena ketika Rasul meninggal itu apa? Abu Bakar melihat jasadnya, maka beliau mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Ya Rasulullah, engkau itu hidup dan mati itu keadaanmu thayyiban baik. Jadi apa? Ketika Rasulullah SAW hidup, baunya wangi, kemudian apa? Bersih, kemudian apa? Segar. Ketika wafat pun keadaannya luar biasa, sempurna seperti kayak hidupnya. Tibta hayyan wa mayyitan. Akan menjadi faedah yang kita bisa ambil bahwa para malaikat merasa tidak nyaman sebagaimana tidak nyamannya manusia. Jadi, dalam hal ini rasa manusia dan perasaannya malaikat sama. Maka para malaikat ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengetahui apa yang kalian kerjakan, ini apa ada sedikit khilaf dari kalangan para ulama. Apakah semuanya, baik yang rahasia maupun yang nyata, atau yang nyata saja? Maka para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya malaikat hanya mencatat, mengetahui yang terlihat saja, ucapan, perbuatan. Dan jika dia menulis sesuatu yang rahasia, setelah Allah beritahukan. Jadi perkara batin, hati, hanya Allah yang tahu. Dan jika para malaikat mengetahuinya, setelah Allah beritahu. Atau maknanya apa? Yang kedua, bahwasanya malaikat mengetahui apa nih? Yang pertama, bahwasanya malaikat mencatat yang zahir maupun yang rahasia setelah Allah beritahu. Atau makna yang kedua, bahwasanya para malaikat hanya mencatat yang kelihatan saja, perbuatan, ucapan. Ada perkara rahasia hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah bersabda ya, dalam hadis, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang niat ingin melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jadi mengerjakan, katabahallahu lahu 'indahu hasanah kamilah, Allah mencatatnya baginya satu kebaikan. Seseorang niat berbuat baik, gak jadi karena satu lain hal, maka tetap dicatat satu kebaikan. Dan barang siapa yang menginginkan perbuatan buruk, kemudian dia tidak jadi mengerjakan, maka Allah tidak catat sebuah keburukan padanya. Siapa yang meniat berbuat kebaikan, kemudian gak jadi, Allah beri satu. Kemudian dia melakukannya, jadi, maka baginya kebaikan 10 kali lipatnya. Kemudian yang menginginkan keburukan, gak jadi, tidak dicatat. Ketika dia melakukan keburukan itu, baru catat dengan satu. Maka mengenai hadis ini, man hamma, siapa yang baru ingin. Maka para malaikat mencatatnya setelah Allah beritahu. Atau makna yang kedua, bahwasanya benar-benar para malaikat tidak mengetahui tentang perkara mengenai masalah hati. Oleh karenanya apa? Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan tentang perkara mengenai masalah hati. Allah kelak nanti wallahu a'lam bima yu'un. Allah yang akan mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Yang dulunya mungkin kelihatannya baik, ternyata dia buruk. Allah akan buka nanti pada hari kiamat. Maka di antara mengenai hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang hamba, dia beramal dengan amalan surga, sampai antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Seakan-akan apa? Orang menilai orang ahli surga. Kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan keburukan, kemudian dia mati. Kemudian dia masuk neraka. Kebalikannya, ada seseorang yang itu beramal dengan amalan neraka, sampai antara dia dengan neraka tinggal sehasta.
Orang melihatnya dia ahli nar. Ternyata di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan surga, kemudian dia mati, kemudian dia menjadi ahli surga. Ini hadis cukup mengerikan. Seakan-akan awalnya baik, akhirnya buruk. Seakan-akan awalnya buruk, ternyata akhirnya baik. Dalam hadis lain dipertegas, fi mayabdulin nas. Baik tidaknya itu menurut pandangan manusia. Ada mengenai perkara hati, hanya Allah yang tahu. Salah satu di antara sebab husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah amalan hati. Dan amalan hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati adalah tempat Allah melihat. Allah tidak melihat pada harta, tidak melihat pada tampang wajah, akan tapi tempat Allah melihat seorang hamba pada hatinya. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mengenai perbuatan, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik benar-benar dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim, orang yang durhaka, yang buruk benar-benar dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masukinya api neraka jahim pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak ada yang lepas darinya. Maka setelah tentang amalan, setelahnya tentang penempatan. Ketika dulu amalannya baik, maka lafi na'im, dalam kenikmatan. Ketika amalannya buruk, maka dia akan lafi jahim. Kemudian katakan, wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Hari pembalasan yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari setiap jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzil lillah, dan semua urusan perkara hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia seseorang bisa saling membela, bisa saling menebus, tapi nanti di akhirat hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki urusan kecuali urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hal ini Rasulullah SAW menegaskan kepada keluarganya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya dan kepada orang Quraisy, maka beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah ibnu Ka'ab, wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wa ya Fatimah, wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW, angqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak dapat membelamu sedikit pun di sisi Allah. Maka apa? Kelak nanti ada hari yang seseorang dengan dirinya masing-masing, tidak ada yang bisa membela, menyelamatkan, sampai Rasul mengatakan, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, angqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka sendiri. Karena sesungguhnya nanti aku tidak bisa memberikan keselamatan kepadamu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan hadis syafaat? Syafaat itu ada. Dan di antara kenikmatan daripada akhirat adalah adanya syafaatul kubra. Maka syafaat pun tidak terlepas daripada izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yashfa'u illa liman adinalah. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat melainkan setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Syafaat ada, tapi tetap syafaat itu akan berlaku setelah Allah mengizinkan
orang yang memiliki syafaat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya dan orang-orang yang dia cintai. Dan subhanahu wa ta'ala ya, Allahul Malik, Allah yang menguasai semua urusan hanya milik Allah. Maka Allah menegaskan, Rasul bersabda dalam hadis qudsinya, kelak nanti Allah akan menggulung atau melipat langit-langit. Kemudian Allah meletakkan di tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, akulah raja di raja. Ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Mana orang yang sombong, mana orang yang congkak ketika dulu di dunia. Kemudian Allah melipat al-aradin, bumi-bumi dengan tangan kirinya. Kemudian mengatakan, Anal Malik, akulah raja di raja. Mana orang yang sombong, mana orang yang congkak dulu di dunia. Maka tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Kemudian mengatakan, Anal Wahidul Qahar, akulah Allah Al-Wahid yang esa, yang berkuasa di semua alam semesta ini. Maka menegaskan bahwasanya hanyalah yang memiliki kerajaan dan urusan pada hari akhirat, hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang pun tidak bisa membela, menolong, menolak daripada keadaannya di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita ambil dari faedah dari surat Al-Infitor. Dan yang menjadi tema daripada surat Al-Infitor adalah Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu, menjadikanmu lalai sehingga engkau menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia senantiasa kembali kepadanya dan ingat akan hari akhirat, hari kiamat, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.